Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Novali. Oke, kali ini pembahasannya masih tentang sepak bola dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan pengamat sepak bola Spanyol, Mas Pempem. Oke. Gimana kabarnya Mas Pempem? Lama tidak berjumpa, tidak siaran. Kalau jumpa emang udah lama banget nggak berjumpa. Lama nggak ngobrol ini via Discord ini. Karena Alhamdulillah gimana? Baik ya? baik, cuman deg-degan aja nanti Sabtu ketemu Belanda aja. Waduh. Oke. Kali ini pembahasannya kita langsung mereview pertandingan di babak 16 besar ya. Karena kemarin waktu di matchday terakhir babak group stage itu ya karena kesibukan masing-masing jadi kita nggak bisa siaran. Langsung aja kita pembahasannya ke babak 16 besar yang sudah dilaksanakan semua matchnya. Oke, gimana kira-kira prediksi yang lolos, ada yang membuat kejutan nggak nih, Pem? Yang membuat kejutan sih pasti gue Maroko pertama. Ya, Maroko ya. Karena kalau Jepang tuh gue justru expect-nya kayaknya kayak kompetisi ya, dan ternyata benar kan. Cuman Jepang itu Bentar nih, sorry Pem, apa suaranya agak putus-putus nih. halo tes. Nah, oke. Nah, kalau misalkan Jepang nih, gue udah memprediksi bakalan ya udah aja sampai sini gitu. Cuman gue nggak nyangkanya dia tetap push ke Kroasia sampai babak penalti kan. Penalti ya. Justru malah hampir aja dia nyetak sejarah panjang keikutsertaannya dia di Piala Dunia. Kalau misalkan kemarin lolos, berarti pertama kalinya dia sampai ke perempat final. Oke, walaupun belum bisa menyamai tetangganya ya, Korea Selatan. Walaupun Korea Selatan kan kalau nggak salah 2002 sampai semifinal ya. Iya, sampai semifinal. Terus di perebutan tempat ketiganya kalah sih sebenarnya sama Turki waktu itu. Dan terus, itu pun masuk semifinal ya banyak kontroversinya ya. Ya kita udah tahu bersama lah kalau ya emang semifinal Italia sama Korea Selatan tuh penuh intrik-intrik dan suap segala macam lah, kontroversial. Gak jauh beda Chelsea waktu ngelawan Barca tuh yang satu sama semifinal UCL juga 2008-2009. Oh iya. Yang handballnya ini ya. Handballnya siapa tuh pemain Barca waktu itu? Yang diprotes keras sama Drogba sama pemain-pemain Chelsea. Sama Balak itu hampir sama lah sekitar itu. Cuman kalau sedikit flashback nih, Korea Selatan Italia tuh lebih ke pertandingan gulat sih kalau gue lihat ya. Karena memang sepak bola dari tahun 2000 maksudnya dari tahun 80-an sampai 90-an sampai ke 2000 emang sepak bola semakin teknis, semakin tidak mengandalkan otot gitu. Iya. Di 2022 ini mungkin transisi kali ya, milenium baru, jadi perpindahan antara sepak bola yang sangat mengandalkan tenaga terus bergeser ke sepak bola yang mengandalkan teknik gitu. Dan salah satu perubahan teknisnya tuh kelihatan banget di pertandingan Korea Selatan sama Italia yang pokoknya salah satu sejarah yang kelam lah untuk tifosi dan Serie A, tifosi Liga Italia. Tapi kan terlepas dari itu 4 tahun kemudian kan jadi happy ending gitu dengan Fabio Grosso. Iya. Dengan Fabio Grosso yang menjadi protagonisnya ya di kala itu. Ya.
Kalau nggak salah Fabio Grosso di situ belum ke Inter Milan ya? Apa udah main di Inter Milan? Waktu itu kalau nggak salah masih main di Palermo deh kayaknya, kalau nggak salah. Masih antara main di Palermo, mau pindah ke Inter atau Juve waktu itu. Soalnya selang berapa lama juga dia pindah ke Juve juga. Oh, Iya, nanti soalnya bisa dikoreksi ada lah itu. soalnya ada fakta unik nih dari 1908 Piala Dunia 1986 itu di partai final itu pasti ada pemain Inter. Nah, gua kira 2006 tuh Grosso, tapi kayaknya Tapi kalau lebih ke pemain Inter mungkin Materazzi nih Pem yang mungkin kali ya, menonjol ya, karena di final kan Materazzi juga yang menyamakan kedudukan waktu itu. mungkin Iya, 2010 Schneider. 2010 Palacio. 2010 oh ya Schneider ya. Schneider ya. 2014 baru Palacio ya. Malaysia itu. Di 2018 siapa? 2018 Perisic ya? iya Perisic, betul Perisic. sekali. 2022 Lautaro Martinez. Waduh, 2022 ada Dumfries. Lautaro Martinez. Walaupun walaupun duet itu caur semua, Lukaku sama Lautaro, ada ya. ada Dumfries itu. Aduh, oke kita itu salah satu fun fact-nya ya, di final selalu ada pemain Inter Milan ya, walaupun secara pribadi saya tidak suka klub itu. Oke. Kalau balik ke bahas tadi, kita bahas tim Asia dulu nih yang sempat membuat kejutan ya di babak grup, ada Jepang dan juga Korea. Ya, dua negara ini kan memang jadi ujung tombak juga dari negara-negara Asia yang melaju ke Piala Dunia. Nah, tadi kan sempat disinggung juga Korea waktu itu, terutama ketika match melawan Italia, ya bisa dibilang sebagai match terkejam untuk tifosi Italia, dan juga sebenarnya menodai sportivitas dari sepak bola itu sendiri. Karena ya kalian bisa cek juga di YouTube, ada cuplikannya tentang pertandingan itu. Wasit Brian Moreno itu benar-benar sangat-sangat terlihat berat sebelah dengan membela tuan rumah Korea Selatan waktu itu. Dan yang tadi yang disinggung sama lu juga Pem soal gulat, karena ya banyak sekali pemain-pemain Korea itu menghajar pemain-pemain Italia, bukan pelanggaran kaki lagi, tapi dari tangan juga banyak sekali yang dilakukan oleh pemain Korea. Nah, tidak hanya di babak 16 besar waktu itu yang membuat Korea akhirnya melaju ke perempat final. Di perempat final pun ketemu dengan Spanyol. Dari segi pelanggaran memang tidak seperti ketika melawan match Italia, tapi beberapa bahkan kalau nggak salah 2 gol dari Spanyol itu dianulir dengan alasan offside. Nah, tapi pada saat itu ya karena belum ada VAR juga, ditambah ya kecenderungan tuan rumah yang sangat kuat pada saat itu, ya sudah 2 gol Spanyol itu dianulir. Padahal kalau dari replay itu sangat-sangat tipis lah untuk diperdebatkan. Bahkan ada gol yang memang onside pada saat itu. Dan akhirnya Spanyol kalah di adu penalti lawan Korea ya. Dan di semifinal ya memang mungkin kekuatan magis wasitnya sudah menghilang. Jadi ketemu Jerman tetap kalah 1-0 waktu itu. Juga mungkin kalau yang fakta yang menarik juga kan, setelah match yang Italia lawan Korea itu, pencetak gol dari Korea si An Ju-hwan yang pada saat itu main di Perugia ya, Pem. Itu kan langsung dipecat ya. Langsung dipecat oleh Perugia ya alasannya, kalau media yang beredar kan karena gara-gara ngalahin Italia. Mungkin kalau Korea Selatan mengalahkan Italinya dengan cara yang fair, mungkin An Ju-hwan juga tidak akan dipecat sama Perugia. Mungkin ya. Tapi kalau ya karena mainnya seperti itu, mungkin ya akhirnya manajemen
memecah juga karena kan secara Perugia ya klub Itali, mungkin dari petinggi-petingginya dari manajemen juga kecewa karena Itali itu dikalahkan dengan cara yang seperti itu. Kalau dengan cara yang fair, bisa jadi ya Juan tetap berkarir di Perugia pada saat itu ya, nggak menutup kemungkinan. Betul, Kalau betul. iya, kalau dari Jepang sendiri kemarin sih harapan gue sendiri ini Pem bisa lolos dari 16 besar ini ketemu Kroasia, kan peluangnya sangat besar. Dari segi permainan pun kalau dilihat Jepang itu ya lebih menarik aja sih, walaupun kalau kata Coach Justin itu dua-duanya sama-sama jelek. Tapi kemarin secara permainan memang ya kelihatan lebih menarik sendiri dari kacamata gue sendiri. Ditambah apa ya? Mungkin kesialan di babak adu penalti aja ya kayaknya ya. Penendang-penendang Jepang itu eh gue sendiri sampai gregetan nontonnya itu. Kenapa nendangnya begitu gitu loh. Jadi memudahkan sekali ya kiper bisa sedikit membaca gerakan pemain. Jadi gak bisa menepis juga itu. Dua tendangan ya, 2/3 tuh tendangan. Yang Mino sama satu lapas siapa gitu loh. Yang nomor 9 tuh si siapa lupa namanya, agak susah, nggak terkenal juga kayaknya. Oke, itu saja dari pembahasan tim Asia ini. Kira-kira mau bahas dari mana dulu ini Pem? Oh, gue paling menarik tentu kita bahas Maroko dulu dong. Oke, Maroko lawan Spanyol nih. Kemarin malam ya, kemarin malam. Oke. Gimana nih kira-kira kejutannya sampai Maroko kok bisa menahan Spanyol memaksakan adu penalti? Apakah itu memang strategi yang dilakukan oleh pelatih Maroko, Pem, atau gimana? Kalau gue lihat sih kayaknya Maroko emang dari strateginya. Jadi Maroko itu tim-tim yang punya determinasi tinggi. Jadi selama match kemarin di lawan Spanyol itu, kalau gue rasa instruksi pelatihnya itu dia sengaja emang menunggu karena dia tahu karena Spanyolnya Luis Enrique ini sangat gila banget sama penguasaan bola. Jadi nggak mungkin dia melawan tim yang punya penguasaan bola bagus kemudian dia lawan dengan possession bola lagi. Jelas pasti akan ada satu yang kalah dan kita nggak memungkiri kualitas Spanyol untuk memainkan sepak bola yang full possession itu. Teknik-teknik pemainnya mumpuni, berbeda dengan Maroko mungkin gelandang-gelandangnya kayak Sofyan Amrabat itu di Fiorentina itu kan memang tidak terbiasa dengan sepak bola yang full possession ball gitu. Iya. Artinya mereka memang sengaja memancing Spanyol untuk melakukan sepak bola yang seperti mereka inginkan gitu kan, yang mereka biasa mainkan. Kemudian ketika dia lengah gitu kan, akhirnya di counter. Kan sebenarnya Maroko itu dari match pertama sampai kemarin lawan Spanyol itu dia selalu nggak kalah possession ball di setiap matchnya. Tapi hasilnya 2 kali menang, sama tadi malam 3 kali menang. Berarti 2 kali menang dan 2 kali seri berarti. Yeah. Itu dengan catatan tidak pernah penguasaan bola lebih tinggi dari musuh. Artinya sepak bola dengan counter attack, dengan serangan cepat serangan balik cepat itu menjadi modal utama Maroko untuk untuk mencoba melawan. Oke. Berarti terus, memang ini ya, sorry gue potong Pem. Berarti memang pelatih dari Maroko ini ya karena melihat kualitas pemain juga jelas tim lawan lebih unggul, dia menerapkan strategi counter attack aja gitu ya. Kalau main terbuka ya blunder tentunya. Oke. Tentunya. Terus Maroko ini ada satu fun fact lagi. Jadi sebelum berangkat itu
sebelum berangkat ke Qatar itu presiden Federasi Sepak Bolanya Maroko itu ngebolehin semua anggota keluarga pemain ofisial sampai pelatih itu ikut boleh ke Qatar. Jadi Hmm. jadi yang lo lihat foto-foto Hmm. Hakimi ibunya itu sebenarnya emang bukan ibunya doang, jadi seluruh keluarga dari pemain tuh dibawa ke sana dan Hmm. dia. Jadi salah satu kunci utama Maroko selain penampilan apik itu adalah doa orang tua. Oke, berarti memang bukan kayak si pemainnya yang sengaja mendatangkan orang tua, tapi memang itu diperbolehkan dan diizinkan oleh Kasih federasi. Ya, difasilitasi sama federasi buat setiap keluarga itu dibawa gitu. bahwa Ya, ya buat tujuannya motivasi ya. betul, tujuannya satu buat memotivasi pemain gitu. Mm-mm. Oke, Akhirnya kan efeknya positif sejauh ini. sejauh ini Keren. positif. Iya, menang terus. Kita tunggu lawan selanjutnya. Waduh, Tapi Portugal gimana? Portugal terakhir Maroko ketemu Portugal di kalau nggak salah babak grup Piala Dunia 86 dia menang Mm-mm. loh 3-1. Oke, ini menarik juga nih. Gue malah belum tahu nih. Iya, terakhir mereka ketemu itu dia Maroko menang 3-1 sama Portugal. Tapi kan situasinya sudah jauh lebih beda. Ya, Tapi jauh beda. kenapa gua optimis Maroko? Gua pribadi gua lebih suka Maroko yang menang karena siapa yang tidak suka cerita underdog, Bu? Pasti Iya, semua orang suka underdog. cerita underdog. Oke, menarik. Di 2018 ada Kroasia ataukah mungkin nanti di 2022 ini ada Maroko? Oke. Menarik juga nih. Oke, kita langsung mau bahas lawannya Portugal atau yang lain? Boleh Portugal kemarin berhasil mencukur habis Swiss ya? Switzerland kan. Iya, Swiss 61. 61 maksudnya. Ini plesetannya tuh Sui lawan Siu ini. Oh, aduh, Swiss lawan Siu. Tapi Siunya nggak starter nih. Gimana ini komentarnya, Pem? Sebelum Main sebelum nggak sih? apa? Ronaldo Enggak, main nggak? Gua nggak nonton selesai soalnya. 4-1 gua kayaknya main, tidur gua. kayaknya main dia. Main Akhir-akhir soalnya ya. ngegolin tapi dianulir. Oh, oke. Tapi yang ini federasi nggak minta gol itu dianulir supaya sah ya, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Yang mana nih? Yang Gue maksud Bruno Fernandes kan gol Bruno Fernandes yang kena cuman ininya doang, ah rambut. jambunya. Iya. Iya, kan mau digugat sama federasi katanya. Oh itu golnya Cristiano katanya. Kalau sekarang karena dia offset. Cuman di balik itu justru yang patut dicermatin, Portugal ini benar-benar konsisten banget mainnya dari awal match pertama. Jadi dia benar-benar solid, benar-benar yang compact banget. Kalau gua rasa ini di luar subjektivitas gua, Argentina mau menang ya, mau juara maksudnya. Gua rasa Juara 8. Gua rasa Portugal dan Brazil ini salah satu tim yang harusnya bisa jadi juara sih edisi kali ini. Soalnya performanya konsisten, terus juga setiap match selalu berhasil menciptakan ya minimal 1 gol lah. Jadi kemarin juga meskipun kita nggak melihat kualitas lawannya berbeda-beda, tapi yang harus diperhatikan adalah setidaknya Portugal ini selalu menawarkan sepak bola yang menghibur dalam artian selain permainannya bagus, tentu juga outputnya yaitu golnya juga lancar gitu. Terus juga yang menarik kemarin Gonzalo Ramos itu
pertama kali starter langsung hat trick. Jadi dia jadi pemain keempat Portugal di Piala Dunia yang berhasil mencetak hat-trick. Setelah sebelumnya itu ada Eusebio, terus juga Cristiano sama Figo deh kalau nggak salah deh. Apa? Tapi kalau di babak knockout itu cuma bareng Eusebio aja ya yang bisa cetak hat-trick dia. Iya, kalau Cristiano kan 2018 tuh waktu 3 sama Spanyol ya? Spanyol. Iya, Spanyol. Di babak grup dia. Iya. Oke. Portugal. Mungkin kalau misalkan skenarionya sesuai dengan hal normal gitu kan, mungkin di bracket yang sebelah kanan itu mungkin semifinal Portugal sama Brazil sih. Mungkin ya kalau tidak ada kejutan. Tapi emang kadang-kadang Piala Dunia 2022 ini kalau ditebak semakin nggak ketebak justru. Tapi ini sorry nih Pem, Portugal sama Brazil itu bisa ketemunya nanti di final. Oh gitu? Iya ya. Kalau yang kanan itu ini Portugal ketemunya kalau nggak Inggris ya Prancis. Jadi Brazil nanti kemungkinan Brazil ketemunya sama Belanda nih Pem kayaknya. Berarti Brazil sebelah kanan ya. Kiri Brazil kiri. Yang di kiri itu Belanda, Argentina, Kroasia, Brazil. Yang kanan Inggris, Prancis, Maroko, Portugal. Berarti dia kemungkinan bisa jadi itu ya. Bisa ketemu di final. Kalau lolos. Nanti kalau misalnya emang pengen duel dua kambing ketemu di final ya bisa. Argentina Portugal gitu kan, misal ketemu dan udah nih kayak udah bener-bener partai pamungkas dan partai penutup dari kedua karir pemain. Jadi siapa yang menang ya udah jadi bener-bener GOAT. Iya, jadi legitimasi lah. Iya. Kalau dia pemain. Oke, gitu ya. Yang menariknya dari Portugal juga memang kalau secara per individunya mereka semua sekarang lagi di masa prime-nya ya. Lagi di masa prime-nya, terlepas dari ya beberapa pemain senior kan nggak terlalu banyak juga, bahkan di kayak sektor kiper juga walaupun Rui Patricio dibawa tapi dia cuma kayak mungkin mentornya si Costa aja kan dijadiin. Tapi yang lebih sering jadi starter kayak di Diogo Costa deh. Iya, maksudnya Costa yang selalu main, tapi si Patricio ini tetap dibawa sama Dos Santos buat mentorin aja sih. Terus lini belakang PP masih ada juga buat ya istilahnya mentorin pemain-pemainnya, terutama kalau dari skuad Portugal itu paling kurang kelihatan generasinya di belakang ya. Maksudnya pengganti yang bakalan muncul siapa pemain yang bakal jadi rising star atau yang muncul gitu di skuad Portugal kalau di belakang. Kalau gua sekarang sih justru ngeliatnya Nuno Mendes ya. Cuman Nuno Mendes kayaknya cedera deh. Soalnya kemarin waktu gua lihat di benchnya itu dia di paling bawah gitu. Jadi kayak lagi cedera mungkin, cuman nggak dikeluarin dari skuad Piala Dunia. Justru gue menarik pengen banget lihat Nuno Mendes gitu, tapi sayangnya cedera mungkin ya. Tapi masih panjang juga sih Nuno Mendes, mungkin bakalan jadi starter di Piala Dunia selanjutnya. Cuman kalau dilihat dari regenerasi, emang dari sisi defender emang Portugal ini banget ya, maksudnya masih bergantung kepada PP. Terus juga kan PP itu dia pencetak gol tertua kedua
di Piala Dunia. Siapa? Tahu nggak Yang paling yang tua? pertama? Yang paling pertama itu Roger Milla. Oh, ya Roger Milla Kamerun ya, yang sempat Ya, main di Liga Indonesia juga ya. sempat kayak kalau misalkan lu putar lagi iklan Coca-Cola yang dia selebrasi tiang corner itu gol itu. Iya, gol itu ya, ingat gua, kalau yang gol itu ingat gua. Selebrasi, dan itu juga jadi salah satu cuplikan video ketika Piala Dunia 2010 kan. Iya, salah satu kepingan ini Iya, video klip video waka-waka klip. ya kalau. Iya, yang buat promoin dulu Piala Dunia 2010 Afrika. Oke. Kalau dilihat dari skuadnya ya, di belakang memang ada yang muda kayak Diogo Dalot, itu memang muda. Rafael Guerrero juga udah masa prime ya. Ruben Dias. Iya, Dias 20 berapa? 20 berapa? 28 tahun. Berarti masa prime juga. Oke. Di tengah ya kita tahu masih ada siapa? Bernardo Silva, masa prime juga. William Carvalho juga termasuknya masa prime. Bruno Fernandes, Joao Felix mungkin ya hitungannya masih muda ya, walaupun dia udah jadi pemain utama juga. Tapi yang menarik memang kemarin di matchnya Swiss ini si Gonzalo Ramos menggantikan sosok Ronaldo, hat-trick, assist juga. Kira-kira kalau di pertandingan lawan Maroko nanti starternya dia lagi atau balik ke Ronaldo nih? Kemungkinan sih bakalan dia lagi, karena waktu match lawan Swiss kemarin aja, jadi ada polling, jadi sekitar 38% fans dari Portugal itu emang nggak pengen Ronaldo main, jadi mainnya jadi bench saja gitu. Jadi kayaknya mungkin sudah banyak orang yang mengerti mungkin ternyata Cristiano Ronaldo mungkin untuk saat ini memang bukan lagi pilihan utama Fernando Santos gitu. Dan Gonzalo Ramos dengan bukti yang dia berikan waktu pertandingan lawan Swiss sih, kalau gua rasa layak lah dapat starter lagi. Oke, layak. Oke, menarik. Kita tunggu di pertandingan menghadapi Maroko besok. Oke, selanjutnya kita mau bahas yang mana nih, Pem? Dari ini dulu deh, laga yang fenomenal Inggris lawan Prancis nih. Ini kalau kita lihat dari sejarahnya nih, sejarah panjang banget nih Inggris sama Prancis nih. Oke. Sama-sama sama-sama salah satu raksasa sepak bola juga dari lama. Dan kalau dimasukin ke konteks sejarah Indonesia, ini dua negara ini sama-sama penjajah Indonesia ya. Sama-sama pernah menjajah Indonesia. Walaupun Prancis nggak secara langsung ya, karena yang turun tangan kan Belandanya. Ya, kayak Inggris kan dia secara langsung gitu kan, 18 sampai 1816 ya. Kalau Prancis kan waktu itu dia diwakili oleh Dendels kan orang Prancis. Iya, orang Prancis, tapi kan kebanyakan orang yang mungkin awam sama sejarah taunya cuma Belanda doang. Iya. Dia taunya orang Belanda karena atas namanya VOC juga kan waktu itu. Iya, cuman kan kalau dilihat-lihat lagi justru Dendels kan orang Prancis. Terus balik lagi, justru ini laga-laga yang patut ditunggu juga, karena dua-duanya calon kontainer juara ya. Calon juga
Kalau Inggris kan setiap tahun kita it's coming home terus. Mungkin Setiap tahun coming home terus ya, tapi nggak coming ya. kami mungkin dia mencoba peruntungannya dan ketemu Prancis, kemudian Prancis juga kenapa dia eh, nggak kena kutukan juara bertahan karena mungkin ada berkahnya juga pemain-pemain yang cedera, karena dengan penggantinya itu Prancis kelihatan lebih fresh, lebih punya dia lebih punya ibaratnya tuh punya pemain yang berbeda gitu. Karena kan setiap pemain mungkin posisinya sama, tapi pemahaman cara bermainnya dia pasti nggak mungkin sama 100% dengan pemain ada gitu. Dan gue rasa Prancis yang sekarang ini justru lebih fresh karena ya blessing in disguise benernya ini Prancis, karena banyak pemain-pemain yang intinya cedera justru penggantinya ini justru bisa tampil bagus karena memang pemain bekas juara dunia 2018 itu bisa membimbing pemain-pemain yang lama itu biar bisa biar dapat core yang bagus. Dan ternyata terbukti Prancis itu kan belum pernah kalah kan. Sama kayak Inggris sudah pernah kalah belum sih? Belum ya? Seri belum. Iya, Prancis terbukti nggak mau kalah dan justru maksudnya Prancis kalah di mana nih? Oh, Prancis kalah kemarin sama Tunisia di match terakhir. Iya. Tapi itu juga skuadnya kan lapis semua. Ya ada alasannya. Kalau bagi fans Prancis itu dijadikan alasan itu. Kan pakai lapis kedua. Terus juga kalau gue prediksi sih kayaknya it's not coming home kayaknya. Kayaknya Prancis karena gue lihat Prancis lebih solid sebagai tim, terus juga permainannya lebih atraktif. Dan jangan lupa ini Prancis tuh selain punya sultan muda, dia punya go-kart yang mewah, yaitu Olivier Giroud. itu tidak bisa dikesampingkan gitu. Giroud itu spesialis turnamen besar. Karena Giroud itu nggak banyak sih yang bisa mengerti gimana krusialnya pemain-pemain kayak Giroud, kayak Mandzukic gitu. Jarang orang yang bisa yang bisa mengapresiasi, memahami cara mainnya mereka. Mungkin orang-orang mengiranya Giroud cuman modal itulah, tapi dia menciptakan itu dengan sebuah agility yang sangat jarang dimiliki orang. Pemain-pemain kayak Giroud, terus juga Mandzukic, Muller itu justru pemain-pemain yang unik sih kalau gue lihat. Dan terbukti Giroud dengan kemampuan yang menurut orang biasa-biasa aja itu jadi top scorer sepanjang masanya Prancis, ngunggulin Thierry Henry. Oke. Jadi kalau bahas ini berarti ya, kalau Giroud yang seperti ini, jadi tadi agak sedikit terlintas di pikiran gue nih Pem. Berarti bisa jadi kayak kemarin kan gue sempet nonton podcastnya si Samsir Alam. Lu tahu nggak Samsir Alam? Tahu kan? Tahu lah. Mantan artis itu kan? Mantan artis itu kan? Mantan artis. Kok mantan artis? Kan nggak jadi pemain bola, jadi artis jadi. Iya, kan sekarang balik lagi main bola. Oh iya. Terus kata dia? Jadi beberapa orang di Indonesia atau manajemen klub itu atau timnya, bahkan rekan setimnya waktu setelah pulang dari VC itu nggak mengapresiasi cara mainnya dia. Jadi mikirnya itu semua striker itu ya harus bisa lari kenceng, bisa
dribble bola. Kalau ditarik ke pembahasan barusan soal Giroud kan, kayak Giroud, Mandzukic, terus Muller kan larinya ya nggak terlalu kenceng, giring bola juga jelek kan. Mungkin kalau pemain-pemain lain di Indonesia yang mengerti pola permainannya Samsir Alam juga mungkin seperti itu, ya orang ini bakalan jadi bintang juga, karena dulu kan digadang-gadang dia akan jadi the next superstar lah di Indonesia, dan dia nggak mau berkarir di Indonesia karena untuk levelnya sendiri pada saat itu ya dulu ketika masih usia 17 termasuk salah satu pemain yang ya sangat berbakat lah. Itu sih yang ya itu sedikit intermezzo aja buat salah satu pemain Indonesia. Oke. Menarik. Ada tipe seperti Giroud ya, bahkan di 2018 kemarin kan dia sama sekali nggak cetak gol, tapi Prancis bisa juara dunia. Ya Kalau karena nggak salah, selain nggak cetak gol, kalau nggak salah dia 0 shot on target juga deh di Piala 2018. Iya, 0 shot on target juga. Dia sempat beberapa kali nyundul atau syuting itu ya off target, keluar semua. Iya, tapi di akhir cerita jadi kampion. Jadi buat netizen yang ngelihat striker nggak bisa lari atau kerjaannya ngendok doang di depan, jangan marah-marah dulu ya. Intinya harus dilihat dulu gimana tipe permainannya dia. Dia bisa membuka ruang, itu juga salah satu bagian dari pemain, buat membuka ruang buat pemain yang lain. Kayak misal Giroud kan berarti membuka ruang buat Mbappe, membuka ruang buat Griezmann ya pada saat itu. Rabiot. Ya, buat Rabiot juga. Kalau buat yang saat ini kan jadinya mereka yang cetak gol. Jadi Giroud cuma istilahnya menjadi apa ya? Menjadi pusat perhatian dari bek lawan ya. Buat jagain dia. Karena pergerakannya gitu. Oke, menarik. Kalau Inggris sendiri gimana nih pola permainannya kemarin, terutama waktu lawan Senegal nih, Pem? Kalau Inggris memang memang timnya nggak banyak berubah juga. Lebih banyak penyegaran. Sorry Pem, suaranya menghilang, kekecilan. Iya, jadi kalau Inggris justru gua lihat hampir sama skuadnya dengan Prancis, artinya dia tidak terlalu banyak perubahan. Kalau Inggris juga justru tambah komplit menurut gua, karena semakin banyak pemain-pemain muda. Justru Inggris di Piala Dunia 2022 ini justru yang menonjol adalah para wonderkidnya. Pertama Jude Bellingham, terus juga kedua Bukayo Saka, ketiga Phil Foden. Nah, 3 nama ini yang menunjukkan tajinya di Qatar ini, dan nama yang pertama ini Jude Bellingham, nama-nama yang justru bakalan jadi komoditi panas juga di bursa transfer selanjutnya. Dan Jude Bellingham sangat-sangat baik menggantikan Calvin Phillips. Kalau Euro 2020 kan double pivotnya Inggris itu kan Declan Rice sama Calvin Phillips. Nah, pasca itu kan Calvin Phillips akhirnya pindah ke City, kemudian jadi pengangkat bangku cadangan. Akhirnya Gareth Southgate memanggil Jude Bellingham, dan 19 tahun kalau nggak salah dia. Masih muda sekali. 19 tahun dipanggil, langsung cetak 2 gol di debut pertamanya debut pertamanya di Piala Dunia. Artinya ini gelandang-gelandang yang digadang-gadang the most complete midfielder gitu buat Inggris. Dan yang menarik dari Bellingham itu klub sebelumnya Bellingham itu Birmingham. Begitu Dortmund beli dia,
dia langsung pensiunin jersinya Bellingham nomor 19. Jadi dari situ aja terlihat juga gimana spesialnya pemain ini, dan terbukti sejauh ini 4 pertandingan memang Jude Bellingham sangat-sangat vital di mana Di komposisi skuad Inggris ya. di posisi komposisi skuad Inggris. Justru dia yang paling menonjol, dan apa namanya, menarik banget. Bakalan kita lihat lapangan tengah yang penuh dengan pemain ini, pemain muda kayak Tchouaméni bakalan apa namanya, bakalan beradu skill sama Jude Bellingham. Menarik banget sih. Oke. Salah satu match yang paling gua tunggu-tunggu sih. Iya. Kalau dari semua laga perempat final memang dilihat yang ketemu tim-tim calon juara ya, salah satunya match ini Inggris melawan Prancis, sisanya ada Belanda, Argentina. Kalau Brazil lawan Kroasia ya kemungkinan Brazil bisa mudah ya melaju kayaknya kalau lihat dari permainan kemarin. Ya, sepertinya sih Brazil, kalau gue prediksi sih Brazil bakalan menang. Cuman kalau untuk apa mudah atau enggaknya kan kita nggak bisa membandingkan Iya. juga. Apalagi perbandingannya adalah kemarin Brazil menang 4-1 lawan Korea Korea Selatan. Selatan. Artinya perbandingan kualitas antara Korea Selatan sama Kroasia kan cukup jauh. Cuman kalau dibandingkan skuad Kroasia tahun 2018 sampai 2022 itu memang banyak pemain yang banyak pemain yang hilang gitu di kepingan Kroasia. Apalagi sekarang Brazil yang sekarang justru sangat-sangat atraktif, sangat-sangat menyerang gitu kan. Artinya perlu diwaspadai, ini pasti back Kroasia bakalan bekerja keras ini, karena Iyalah. Brazilnya Tite ini tipe-tipe yang sangat pelari banget di kiri kanan. Sporadis itu sekali. Iya, sporadis sekali itu. Tadi dengar-dengar ini ya, Gapsus cedera ya? Iya, Gabriel Jesus sama ada dua, siapa lagi ya satu ya, lupa. Alex Telles. Iya, Alex Telles yang harus cabut duluan nih. Gabriel Jesus justru malah cederanya diprediksi sampai Januari, makanya fans Arsenal ini ketar-ketir. Sementara kan dia di liga sekarang ini kan lagi ini banget ya, unbeaten kan kalau nggak salah. Lagi unbeaten ya Arsenal ya? Iya, kalah sekali sama MU. Sekali sama MU ya. Nah ini lagi apa namanya, fans Arsenal ketar-ketir. Cuman kayaknya dua pemain itu pasti bakalan bisa ditutupi sama pemain-pemain yang lain. Mungkin Gabriel Jesus bisa apa namanya, memang dari match day pertama kan memang bukan pilihan utama. Bukan pilihan utama ya. Masih ada Richarlison. Kayak emasnya Richarlison tuh. Ya, Richarlison, terus juga Alex Telles kan mungkin back sayap kan yang reguler main kan Alexandro sama Danilo, jadi mungkin bakalan berefek kalau misalkan ada pemain inti yang cedera. Jadi kalau pemain inti yang nggak ada yang cedera sih kemungkinan besar bisa di backup sih. Kekuatan paling besar dari Brazil kalau gue lihat itu dari backnya, karena Brazil itu sampai pertandingan kemarin baru kebobolan 1 gol. Oke, yang menarik ini di laga lawan Korea Selatan kemarin, bek kirinya ternyata Danilo dan di kanan itu Eder Militao. Yang kita tahu Eder itu kan bek tengah ya. Iya. Kalau nggak salah gol Korea itu gol pertama yang kebobolan pertama Brazil deh. Bisa dicek deh kalau nggak salah. Sebelumnya mereka tuh nggak pernah kebobolan.
Oke, nanti coba gue cek. Artinya duo center back ini solid banget. Kayak apa namanya? Thiago Silva. Thiago Silva tuh pemain tertua yang melakukan assist 38 tahun deh kalau nggak salah. Dia ngasih waktu golnya si ini apa, lupa gua. Pokoknya dia pemain tertua yang melakukan assist. Dan Marquinhos juga nggak muda gitu, tapi mereka bisa jadi tembok kokoh yang menyulitkan lawan. Di samping pemain-pemain tengahnya itu, pemain sayapnya itu sangat-sangat ini ya, merepotkan. Pasti back Kroasia pasti harus ekstra keras tuh, staminanya pasti ngos-ngosan tuh. Ya, Brazil kemarin di babak grup kebobolan 1 yang kalah sama Kamerun, Pem. Si Oh iya, Vincent Abu Bakar yang di kartu merah itu juga menit 90 berapa itu kan, berarti kan termasuknya memang pertahanan Brazil sangat-sangat solid ya, meskipun dia dihuni oleh pemain-pemain yang senior semua kebanyakan. Ya kayak tadi dari pertandingan yang apa lawan Korsel sendiri kan bisa dilihat kayak Marquinhos, Danilo itu kan udah lewat masa prime juga sih sebenarnya. Thiago Silva apalagi udah sangat-sangat senior. Mungkin Eder Militao tuh berapa usianya? Eder. Kurang tahu juga. Tapi yang menarik dari Brazil Eder Militao masih muda, 24 tahun. Neymar justru entah ini keperluan strategi atau memang udah nggak ada tempat lagi di penyerang gitu. Jadi Neymar tuh justru jadi gelandang sama kayak Griezmann. Jadi gelandang tengah ya dia. Jadi gelandang tengah. Jadi justru ini kalau secara taktikal ini sangat menguntungkan karena jadi lebih banyak opsi pemain dengan tipe menyerang ketika menyerang gitu. Tapi ya harus tim yang punya strategi kayak gitu harus punya dua gelandang yang punya coverage yang luas gitu. Artinya dia bisa mengcover sisi yang ditinggalkan pemain yang tipe dengan Neymar atau Griezmann itu. Dan kalau gua rasa Brazil punya sih, ada Casemiro, terus juga Prancis juga ada yaitu Tchouaméni sama Rabiot. Oke, duel ini ya di lini tengah pemain-pemainnya. Oke. Si yang menarik tuh yang gua agak sedikit penasaran di pemain Brazil tuh Bruno Guimares itu sempat main ya, tapi belum pernah starter kayaknya. Iya. Apa di match terakhir ya? Di match terakhir lawan Kamerun dia main tapi dari bangku cadangan dia. Oh tetap dari bench. Iya, gantiin si kepala ayam. Kepala ayam. Si Fred, gantiin Fred. Oh, Fred. Justru Fred yang starter ya? Iya, Fred yang starter. Ya, yang paling utama yang gelandang itu yang sering dimainkan sama Tite ini si Casemiro selalu jadi pilihan utama. Sisanya ada Paqueta sama Fred yang selalu mendampingi. Kalau kayak Bruno Guimares, terus si Fabinho kemarin sempat main sekali. Tapi ya itu yang jadi agak penasaran sama si Bruno Guimares, kenapa dia belum starter? Kan itu salah satu pemain yang jadi player to watch juga ya, Pem? Iya. Jadi pemain yang sangat-sangat dinantikan. Cuman kurang menit bermain ya. Secara mungkin tempatnya kuantitasnya
sedikit, dan kadang-kadang pelatih juga mungkin bingung ya, kalau misalkan tipe kompetisi yang panjang, mereka buat lakuin rotasi itu mungkin nggak banyak pertimbangan ya. Tapi dengan tipe kompetisi yang pendek seperti Piala Dunia ini juga Mm-mm. kan pasti apa namanya sangat-sangat memperhitungkan banget pemilihan pemain, karena salah pemilihan pemain aja itu pasti fatal. Dan kalau misalkan kebobolan atau enggak, kalau misalkan kebobolan, mungkin kalau nggak di akhir laga kita masih punya waktu untuk merubah strategi. Tapi kalau misalkan konsekuensinya kalah, itu kan Mm-mm. mungkin blunder blunder banget gitu. Makanya pemain-pemain yang apa namanya yang belum memiliki pengalaman itu agak sulit dimainkan, atau enggak agak sulit punya menit bermain di kompetisi yang tipenya pendek kayak Piala Dunia Heeh. ini. Iya, ya berarti bagaimana kepintaran dari pelatih buat merotasi. Yang pertama ya tentunya buat jaga stamina. Yang Betul. kedua supaya supaya nggak apa sih namanya, malah jadi menghancurkan strategi. Iya, iya. Iya, justru yang paling bagus adjustmentnya soal pergantian pemain justru pelatihnya Jepang, Hajime Nah, Moriyasu. Justru itu gue lihat salah satu pelatih yang punya manajemen pergantian pemain tuh benar-benar penuh pertimbangan, dan bisa dibuktikan di pertandingan lawan Jerman dan Spanyol itu kan sebenarnya dia selain perubahan strategi itu kan manajemen pergantian pemain yang pas, dan akhirnya mm-mm. berbuah dengan gol dan kemenangan. Iya, Jadi itu hal-hal yang sangat skill, apa, teknik-teknik manajemen pergantian pemain tuh jadi skill yang wajib dipunya pelatih sih, kalau memang kalau memang mau bertahan di kompetisi yang pendek ini. oke oke. Kemarin juga sempat kelihatan ya di match yang Jepang lawan Kroasia. Pemain-pemain Kroasia itu kayak yang apa, kecapean banget itu, terutama ya senior-seniornya ya kayak Modric, terus si siapa? Perisic juga sempat diganti kan kayaknya. Karena udah ya itu senior semua, udah capek dan kompetisinya hampir 3 hari sekali main pertandingan. Sementara kalau dari Jepang itu kemarin ya seger buger, ya mungkin dari segi usia juga masih lebih muda ketimbang sekuatnya Kroasia. Oke, kalau dari Kroasia sendiri nih kira-kira bakal ada kejutan nggak lawan Brazil besok, Pem? Kalau kalau gua prediksi sih kayaknya Kroasia berhenti sampai sini deh, karena Hmm, Brazil unstoppable banget sih di mana di Piala Dunia tahun sejauh ini ya, sejauh Piala ini Dunia ya. sejauh ini. Dan gua rasa lawan yang bakalan menjungkalkan Brazil itu kualitasnya di atas Kroasia. Tapi Oke, gue berharap pertandingannya bakalan seru, seru ya. meskipun meskipun ada ketimpangan Mm-mm. ketimpangan kualitas dan skuad gitu. Tapi semoga pertandingannya menghibur, dan jadi pertandingan yang hujan gol. Hujan gol. Oke, oke, menarik. Dan ini ya fun fact juga tadi yang belum dibahas berkaitan dengan Brazil, berkaitan juga dengan Prancis nih, Pem. Sebagai sesama mantan juara dunia ya, di mana Prancis di Piala Dunia kali ini kan mematahkan eh, tradisi atau kutukan dari juara bertahan yang nggak lolos grup babak Piala Dunia di edisi selanjutnya. Tapi ini Prancis bisa melaju sampai ke
perempat final. Nah ini fakta yang menarik sama dengan Brazil nih Pem, dimana di 2006 itu Brazil juga berhasil lolos dari group stage tapi terhenti di perempat final dan terhentinya oleh Prancis pada saat itu, dimana performa Zidane, Henry dan juga wonderkidnya pada saat itu Ribéry yang sangat-sangat menarik perhatian waktu itu. Menarik. Ya. Ada dua tim yang berhasil mematahkan mematahkan kutukan juara bertahan. Ini semenjak setelah 98 lah ya hitungannya. Iya, semenjak 98. Karena juara bertahan Brazil di 94 kan masuk final waktu itu. Iya. Meskipun kalah walaupun kalah di final. Oke, tapi nah setelah itu kan Prancis 98, di 2002 gagal. Kemudian Italia 2006 juara, di 2010 gagal. Spanyol 2010, di 2014 gagal total juga. Begitupun Jerman di 2018. Tapi di 2022 Prancis kembali mematahkan kutukan tersebut walaupun punya pengalaman di 2002, dan Brazil juga mematahkannya di 2006, lolos sampai perempat final, tapi pada saat itu kalah 2-1 dari Prancis. Oke, itu sedikit fakta menariknya. Oke, yang terakhir ada Belanda Argentina. Ini dari kedua pertandingan di babak 16 besarnya nggak ada kejutan ya kayaknya ya. Emang kedua tim nasional ini diprediksi bakal melaju ke perempat final. Dan ini bakalan jadi laga klasik juga karena pertemuan terakhir Belanda Argentina di ajang Piala Dunia itu kan waktu semifinal 2014. Ya gitu kan. Waktu 0-0 juga adu penalti sampai adu penalti dan fakta menarik, Messi selama dua kali ketemu Belanda itu belum pernah kalah. 2014 sama 2006 deh kalau nggak salah Messi, dan belum pernah kalah. Semoga yang ketiga ini nggak kalah juga. Oke. Lihat ini, tapi secara head to head Belanda unggul karena kalau nggak salah dua kali kemenangan di Belanda, 98 sama waktu kapan ya? 74 mungkin. 74 apa 78 ya? Nggak salah. Yang di Belanda di final itu 74. 78 juga Belanda di final, tapi kan ketemunya Argentina. Argentina yang menang. Argentina yang menang 7, kalau nggak salah 74 deh. Kalau 74 finalnya Belanda lawan Jerman Barat waktu itu. Jerman Barat. 78 itu kan Argentina jadi penyelenggara, jadi juara juga. Dan itu Piala Dunia yang jadi sports washing. Jadi istilah sports washing itu jadi populer. Jadi pemerintahan pada saat itu menutup kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu dengan menyelenggarakan event nasional. Dan apa yang kita kenal dengan sport washing sekarang itu sedang dilakukan Qatar. Kalau itu kan hal-hal yang berbeda ya. Tapi kalau melihat dari pencapaian kedua tim ini, Belanda sangat pede dengan komposisi skuad yang menurut gua jauh lebih baik gitu kan. Terus juga pelatih yang sangat senior, Louis van Gaal. Oke. Yang menariknya juga ini ya, sorry gue potong Pak. Menariknya ya pas di 2014 itu Van Gaal di babak
perempat final ketika ketemu dengan Costa Rica adu penalti. Tapi sebelum peluit dibunyikan itu Van Gaal melakukan pergantian kiper dari Jasper Cillessen, kemudian masuk Tim Krul pada saat itu. Tapi di babak extra time semifinal ketika ketemu Argentina, banyak yang menyayangkan kenapa Van Gaal tidak melakukan strategi itu lagi yang mengganti, termasuk gua pada saat itu. Kenapa Van Gaal lebih memilih memasukkan Huntelaar untuk mengejar gol ketimbang ya udah kita adu penalti lagi aja, masukin Tim Krul gitu kan. Karena ya kita tahu sendiri Tim Krul ketika melawan Costa Rica berhasil membaca semua tendangan dari pemain Costa Rica dan berhasil menepis 2 diantaranya. Tapi yang lain kebaca semua. Walaupun nggak bisa sampai nepis. Dan di pertandingan semifinal itu pas lawan Argentina, ya jelas Cillessen terlihat sekali nggak ada gregetnya gitu loh buat menepis penalti ketimbang Romero. Dan pada saat itu kan Romero yang jadi bintang dengan menepis beberapa penalti dari pemain Belanda pada saat itu. Itu sih yang disayangkan, apakah nanti ketika menghadapi Argentina Van Gaal tidak akan melakukan kesalahan pergantian pemain lagi. Kita tunggu besok. Oke, kalau yang perlu diwaspadai nih pemain Belanda siapa kira-kira, Pem? Dari Argentina sendiri? Justru gua banyak justru orang-orang pasti bakal mengira Cody Gakpo kan, karena Cody Gakpo sejauh ini kan 2 gol kalau nggak salah ya dia. Tiga. Dia 3 gol dia sudah cetak. Tiap pertandingan ngegolin dia kemarin di group stage. Cuma lawan Amerika aja dia nggak ngegolin. Cuman kemarin Memphis Depay sudah menemukan sentuhannya dia kemarin waktu lawan Amerika. Berhasil mencetak gol. Justru gua menggarisbawahi Memphis Depay sih, karena Memphis Depay pasti bakalan jadi tumpuan utama selain Gakpo. Karena Memphis Depay supply bolanya pasti bakalan tertuju ke arah dia, karena dia kan kalau di timnas Belanda berperan sebagai striker tunggal kan. Jadi striker meskipun secara formasi main 2 striker. Ya, secara formasi main 2 striker, artinya kan dia punya kans yang lebih besar untuk mencetak gol karena aliran bola yang datang ke dia lebih besar. Cuman yang gua waspadai dari Belanda barisan fullbacknya sih, Denzel Dumfries dan Daley. Nah ini Dumfries ini benar-benar patut diwaspadai, karena kita tahu juga Argentina itu fullbacknya maksudnya dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga kadang bagus gitu, tapi dibilang jelek juga kadang bagus. Oke. Lanjut. Tapi kalau untuk lawan Dumfries ini agak ketar-ketir juga, karena Dumfries ini lagi bagus banget mainnya. Kemarin lawan Amerika jadi man of the match dia. Iya, Dumfries 1 gol 1 assist ya? Iya, kemarin. 1 gol 1 assist. Artinya ini perlu diwaspadai. Artinya Belanda punya tipe pemain yang bisa mengeksploitasi sisi terlemah dari Argentina. Gitu. Kalau yang menariknya yang gue lihat juga kemarin, Pem, selain lu tadi kan bahas Depay udah kembali menemukan performanya kemarin waktu lawan Amerika. Tapi yang perlu dinotis juga, kayaknya Amerika ini kemarin terfokus sama Gakpo kalau gue lihat pertandingannya. Jadi kayak memang ruangnya Gakpo itu ditutup karena kan sudah menarik perhatian nih di babak grup. Udah cetak 3 gol di setiap match, 1 gol dibagi rata.
Dan itu mungkin ya jadi apa ya, jadi perhatiannya Amerika malah lebih ke Gakpo-nya. Jadi mungkin Depay yang apa, punya ruang lebih sehingga bisa itu menemukan performanya dan cetak gol juga kemarin. Kan kemarin dari golnya Depay sendiri dia sama sekali nggak ada yang jaga kemarin. Makanya itu. Semua pertahanannya Amerika itu mengacu ke Cody Gakpo kemarin tuh. Sama sekali nggak dikasih ruang itu kemarin Gakpo. Dan apakah nanti mungkin Argentina akan lebih ke Gakpo atau ke Depay nih? Karena itu Belanda kan kemarin akhirnya Depay yang muncul lagi. Semoga Scaloni nggak terfokus ke satu pemain ya. satu pemain sih, karena kan sama-sama berbahaya, tapi dia punya peran yang berbeda gitu. Jadi mungkin patut diwaspadai semua. Nggak ada salah satu yang perlu dijaga ekstra, karena dua-duanya menurut berbahaya sih. Oke, kalau dari Argentina sendiri kemarin kan ketemu Australia, gimana nih menangnya cuma 2-1 nih? Nah, justru Argentina ini gue lihat semenjak dikalahkan oleh Arab Saudi ada peningkatan pemain peningkatan performa yang meningkat, meskipun tidak signifikan langsung bagus gitu, tapi artinya dia ada perbaikan. Dua pertandingan setelah kalah itu dia berhasil clean sheet. Benar, kemarin lawan Australia juga seharusnya bisa clean sheet, tapi Enzo Fernandez kena deflection, artinya itu bukan murni kesalahan pertahanan gitu, tapi karena deflectionnya aja, yang artinya dari sisi pertahanan setelah payah banget lawan Arab Saudi itu ada performa peningkatan. Terus juga kemarin waktu lawan Australia, Scaloni udah unggul 2-0 itu tidak ngoyo untuk nambah gol, tapi dia masih tetap memperhatikan dia setelah unggul dia coba main 3 back, Lisandro Martinez dimainkan, artinya dia ada upaya untuk menambah keunggulan tapi tidak melupakan sektor pertahanan gitu. Artinya ini konsentrasinya masih tetap terjaga gitu selama 90 menit. Terus juga dari sektor gelandang ini De Paul yang terlihat semakin ada perubahan, karena De Paul ini sempat dikritik nih setelah kalah sama Arab Saudi. Mainnya nih ancur-ancuran banget ini De Paul, tapi setelah dari situ dia sudah bisa menemukan porsi yang versi dia ketika dia menjalankan peran di Copa America tahun 2021 ya, 2021. Nah, tapi partnernya De Paul ini bukan Paredes. Sayangnya justru yang mencuat adalah Enzo Fernandez sama ada Alexis McAllister nih. Alexis McAllister ini, Enzo Fernandez ini salah satu yang gue pribadi nggak expect bakalan langsung bisa menggantikan perannya Leandro Paredes sih. Cuman melihat sejauh ini performanya, kalau gue bilang Enzo Fernandez kalau mainnya kayak gini terus bukan sebuah keanehan kalau memang dia bakalan dapat spot reguler di tim nasional gitu kan biasa. Terus Alexis McAllister ini juga gua nggak nyangka, karena dia dipanggil timnas itu untuk menggantikan tempatnya Giovanni Lo Celso, tapi setidaknya di 2 pertandingan kemarin Alexis McAllister bisa memerankan
bisa apa namanya, bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Chelsea. Artinya dia dia apa namanya, beroperasi di apa namanya, kalau bahasa Italia itu tuh mezzala, jadi ruang antar flank dan ruang antar tengah. Nah, dia tuh beroperasi di situ sama dengan Lo Celso, dan performanya juga apik kemarin. Jadi golnya penting banget waktu lawan Polandia. Untuk barisan penyerang ini, gue udah nggak kaget lagi sih kalau Julian Alvarez bakalan tampil gacor, karena memang dia Ya, kemarin emang udah udah, sempat dibahas juga ya, player to watch ya. iya, dia player tua. Jadi karena emang gue udah gak kaget lagi kalau Julian Alvarez bakalan cetak gol di Piala Dunia, karena memang dia udah kualitasnya udah memang levelnya Piala Dunia. Tapi yang justru gue kaget, kenapa Lautaro itu bisa se ekstrim itu turun performanya, karena di 3 pertandingan praktis di 3 pertandingan ya, dia praktis belum pernah cetak gol, dan 2 pertandingan terakhir parahnya dia digeser gitu tempatnya sebagai striker utama Nah, gitu. bahkan Artinya ya, sorry nih gue potong, apa, bahkan beberapa media juga kemarin menyebut Lautaro Martinez ini jadi kuburannya Argentina kemarin. Karena iya, itu performanya turun sekali. iya, performa turun sekali. Banyak banget chance yang yang dia dapetin, tapi ya mungkin ketika performanya dia lagi on fire, chance seperti itu dengan mudahnya dia selesaikan jadi gol. Tapi karena dia lagi out of perform, jadi tendangannya melebar lah, yang ketepis lah. Maksudnya dengan kualitas Lautaro Martinez itu, peluang dengan sedemikian rupa harusnya bisa berbuah gol. Lagi Oke. lagi bomber utama. Tapi bisa dilihat dari Piala Dunia 1986 selalu ada pemain Inter, dan orang ini yang bakalan membawa Argentina sampai final juara. Kalau ada selalu ada pemain Inter di final itu kayaknya bakal Denzel Dumfries deh kayaknya. Martinez. Oke, kita lihat besok aja ya. Kira-kira di match antara Belanda versus Argentina ini siapa yang bakal memenangkan pertandingannya, dan otomatis akan kemungkinan ketemu Brazil nanti di Kemungkinan di semifinal. Oke, menarik pembahasannya. Berarti kalau kita lihat dari ke 8 tim yang sudah lolos, dan kalau dikaitkan dengan tadi fun fact selalu ada pemain Inter di final, berarti kalau Belanda itu ada Dumfries ya. Terus siapa lagi? Argentina ada Ada Lautaro, Lautaro, di Kroasia itu ada Brozovic. Brozovic, di Brazil ada siapa Brazil pemain ininya? Bentar. Brazil Inter kayak nggak ada deh. Brazil Danilo, Casemiro, Paqueta, Rafael, Richarlison. Brazil nggak ada pemain Internya. Tumben, biasanya Inter dulu penuh dengan pemain Brazil sama Argentina. Apalagi di kalender sejarah 2010 gitu kan. Luar biasa itu. Ada itu komposisi tim nasional Argentina Brazil sangat-sangat kuat waktu itu. Di Inggris ada pemain Inter nggak? Timnas Inggris nggak ada ya? Kalau di Prancis? Di timnas Inggris itu pemain yang main di luar Liga Inggris itu cuma Jude Bellingham. Ya, sisanya main di Premier League semua ya. Iya. Benar-benar etnosentris sekali ya. Oke. Iya ya, semua cuma Jude Bellingham ya. Oke. Cuma Jude Bellingham yang main di luar Inggris. Oke, kalau di skuadnya Prancis
Yang main di Inter ada nggak? Nggak ada juga ya? Oke, nggak ada nih, Pep. Seperti Ada juga. Prancis nggak ada. Maroko kayaknya nggak mungkin. Emang ada pemain Maroko? Maroko nggak ada juga Maroko. Terakhir Portugal. Portugal ada nggak pemain Internya? Portugal. Tumben sekali Portugal juga nggak ada. Wah, nggak ada. Jadi kemungkinan kalau kita melihat cara cocok logi ini, Iya. kemungkinan dari bracket atas itu Belanda, Argentina, Kroasia yang bisa mencapai final. Mencapai final ya. Oke. Menarik. Apakah fakta menarik ini akan diteruskan di 2022 atau Menarik. tidak? Tapi belum tentu juara ya. Karena kan Belum tentu juara, iya. Perisic sama Palacio kan nggak jadi juara. Cuma di 2010 Schneider juga nggak juara bahkan. Iya. Dia cuma predikatnya cuma sampai final doang. Iya, final ya. Cuma di 2006 juara itu kan ada Materazzi, ada ya karena Itali juga itu komposisinya. Iya. Oke, di 2002 itu Ronaldo ya. Ronaldo kan statusnya itu masih pemain Inter dulu. 2002. Ya. Habis juara dunia kan dijual ke Madrid. Baru pindah ke Madrid itu setelah juara dunia. Oke, menarik. Oke, mungkin untuk pembahasan perempat finalnya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ketika pertandingannya sudah dilaksanakan tentunya, dan pembahasan untuk semifinal akan seperti apa dan apakah perkiraan prediksi dari masing-masing bracket akan sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Berarti kan kalau match Belanda Argentina, lu berarti pegang Argentina ya, Pem? Argentina, iya. Yang Kroasia Brasil? Brazil. Yang Inggris Prancis? Prancis. Portugal Maroko? Portugal. Enggak, walaupun hati Maroko tapi tetap Portugal nih. Portugal. Oke. Berarti dari kesemuanya juga gua hampir sama, cuma di match Belanda Argentina gua dukung Belanda, memang. Bedanya itu ya. Ya, gua nggak tahu kenapa dari dulu suka aja sama Belanda gitu. Belanda itu kalahnya sama bambu runcing. Oh, kalahnya sama. Tapi 2004 kalah sama Ceko. 2006 kalah sama Portugal. 2008 sama Rusia malah. Kamu ini udah sekolahin sejarah kok mendukungnya penjajah, mental penjajah. Temen gue ada tuh yang dukung Prancis bilang begitu ke gue. Padahal dia nggak tahu siapa di balik Belanda. Belanda juga waktu udah lepas dari Prancis nyerahin enggak deng, balik tadinya perang sama Inggris terus akhirnya akur sama Inggris kan. Oke, berarti yang beda cuma match Belanda Argentina aja nih, sisanya gue juga setuju. Kroasia Brazil ya pilih Brazil lah, dari secara permainan jelas, dari secara komposisi pemain juga nggak perlu diragukan lagi. Kalau Inggris Prancis gimana ya, ini sebenarnya match yang berimbang sih, dari pola permainan sama komposisi pemain juga nggak jauh beda, tapi Prancis itu kayak lebih efisien aja ketimbang Inggris. Jadi kemungkinan ya Prancis yang menang kalau nggak ada kejutan berlebih ya. Dan Portugal Maroko ya nggak menampik, walaupun hati mendukung Maroko, tapi kayaknya kemungkinan yang bakalan lolos tetap Portugal karena permainan Portugal luar biasa
ditambah skuadnya juga yang lagi masa-masa prime-nya juga. Oke, gitu aja. Terima kasih Pem buat gimana? Udah penutup nih. Oke ya, kita ini tutup dulu buat hari ini. Terima kasih udah nemenin gue buat ngobrolin 16 besar dan ini perempat final prediksinya. Kita nanti ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, mudah-mudahan Manda bisa ikut join biar kita bisa ngobrol bareng buat ngebahas pertandingan perempat final dan prediksi di semifinalnya seperti apa. Oke. Terima kasih buat yang udah dengerin dan juga udah nonton sampai selesai obrolan dua pengamat sepak bola abal-abal. Udah pengamat sepak bola yang cuma ngerti layar kaca aja ya, karena kita belum pernah nonton secara langsung ya Pem, match-match di luar sana, di luar negeri. Gitu aja untuk kali ini. Kita lanjut lagi di siaran berikutnya. Terima kasih, selamat istirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.